Warga Bali keturunan kota industri Gresik, Jawa Timur kini memiliki payung besar bernama Keluarga Besar Paguyuban Warga Gresik dengan akronim Pager Bali. Mereka Minggu 30 Mei 2021 kemarin bersilaturahim merayakan halal bihalal di Wantilan Desa Wisata Kertalangu dan Bypass Ngurah Rai Denpasar. Acara halal bihalal berlangsung di bawah penerapan dan penyiapan fasilitas protokol kesehatan. Seluruh tamu dan warga yang hadir tanpa kecuali harus melalui pintu pengecekan suhu dengan termogram dan penyemprotan hand sanitizer. Warga Bali yang berasal dari kota Semen, Gresik tersebar di 9 kabupaten kota di Pulau Dewata. Namun menurut Ketua Keluarga Besar Pager Bali, Hadi Utama, sebagian besar warga paguyuban ini bermukim dan mengais rezeki di wilayah kota Denpasar dan Kabupaten Bali. Dalam perbincangan khusus dengan Hadi Utama, pengusaha jasa konstruksi tersebut menyampaikan bahwa ini wadah silaturahim keluarga besarnya. Paguyuban yang mengusung moto solidaritas tanpa batas tersebut masih berupaya fokus membangun soliditas internal dan pendataan anggota. Hadi Utama bersyukur sejauh ini warga Pager Bali masih bisa survive alias bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 di Pulau Bali. Lantas usaha bisnis apa yang ditekuni warganya di daerah ini? Berikut penuturan Hadi Utama. Tetapi sebelum lebih jauh netizen menyaksikannya, silahkan subscribe. Jika dipandang penting, jangan segan menulis komentar tentang isi tayangan di Sanur TV Channel. Media sosial yang menyuguhkan konten kreatif tayangan mengikuti ragam standar jurnalisme, patuh terhadap kode etik wartawan, juga Undang-Undang Pers dan ITE. Selamat menyaksikan dan matur suksuma semeton. Dalam rangka halal bihalal pada kesempatan ini 1442 Hijriah, Pager Bali mengadakan pertemuan untuk ketemu keluarga besar pada hari ini di Kertalangu untuk menyatukan anggota-anggota yang memang tersebar di seluruh Denpasar. Nah, Pager Bali ini didirikan dalam rangka untuk sebagai wadah daripada silaturahmi seluruh anggota warga Gresik yang berdomisili di Bali. Nah, dengan adanya Pager Bali ini kami bisa saling berkumpul dan saling mengenal satu sama lainnya untuk saling menjadi saudara. Nah, Pager Bali ini dideklarasikan pada tanggal 28 Maret 2021. 2021 bertepatan di Warung Mertua yang lalu, dan dalam kepengurusan kami ini alhamdulillah sudah mempunyai sekitar 80 anggota yang kesemuanya berada di wilayah Denpasar, kemudian di Kuta Utara dan Kuta Selatan. Jadi harapan kami dengan adanya Pager Bali ini, seluruh masyarakat warga Gresik yang berdomisili di Bali itu dapat menyalurkan aspirasinya kepada Pager Bali ini di masa depan, sehingga kita bisa mewujudkan program-program kita bersama. Nah, adapun programnya adalah pertama kita meningkatkan silaturahmi di antara warga Pager Bali, saling bertemu sehingga tumbuhlah empati dan kepekaan sosial yang tinggi terhadap sosial kemanusiaan, terkhusus untuk warga Bali, warga Pager Bali.
Baik, jadi keberadaan saya memang saya sudah lama di Bali dari tahun 91. Saya saat ini saya bekerja di bidang properti, khususnya pembangunan villa dan rumah-rumah pribadi. Yang saat ini proyek saya itu ada di Sumba maupun di Gresik. Nah, karena pandemi COVID ini dan semuanya terhenti, sehingga kami bisa fokus di Pagar Bali ini. Di Bali ini banyak warga Gresik yang artinya berkompeten, saya lihat. Tetapi saya tunggu setelah sekian lama belum ada itikat untuk mendirikan pagar ini. Sehingga kami pada awal tahun kemarin ini mempunyai itikat untuk mendirikan pagar Bali. Nah, artinya kami meyakini bahwa tidak ada yang terlambat untuk memulai sesuatu. Pagar ini harus berdiri sampai kapanpun. Pengurusnya boleh berganti, tetapi pagar Bali terus tetap ada. Kegiatan pagar Bali yang selama ini, pertama itu kami masih konsolidasi intern warga pagar Bali ini, konsolidasi mengenai data warga anggota pagar Bali. Kemudian alhamdulillah setelah semua terpenuhi, kami juga akan berencana mengadakan donor darah. Nah, donor darah ini penting sekali. Kami sudah koordinasi dengan pihak PMI, cuman masih menunggu waktu saja kapan kita akan melaksanakan kegiatan ini. Sudah, alhamdulillah saat ini sudah ada satu kota ya, di 9 ya. Untuk di wilayah Denpasar saja itu ada Kuta Utara, kemudian Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Kuta Selatan. Untuk di wilayah Jemberana sendiri kita sudah ada. Kemudian untuk Gianyar, Tabanan, Badung, Karangasem itu kita masih sambil berjalan untuk membentuk. Jadi harapan kami dengan adanya pagar ini kita terkhusus karena tujuan utama kita adalah sosial kemanusiaan. Jadi dengan seringnya kita bertemu bersosialisasi di antara kita, sehingga tumbuhlah itu kepekaan sosial, empati sosial. Jadi pada saat sakit itu bukan hanya sendiri yang sakit, tapi kita semuanya ikut merasakan sakit. Baik dalam apabila ada keluarga daripada anggota pagar yang meninggal mendapat musibah, kita semua juga ikut merasakan hal yang sama. Sehingga kita mempunyai slogan itu solidaritas tanpa batas. Tetapi yang menjadi fokus utama kami adalah kami ingin menjaga soliditas dulu, kemudian pendataan anggota dulu. Setelah datanya semua terkumpul dengan baik, solid kita semuanya, di mana posisi daripada anggota ini semua berada, baru kita akan mengadakan sosialisasi untuk mengadakan vaksin. Dari 80 itu yang dominan bekerja di sektor informal itu sektor apa aja itu? Jadi kebanyakan dari anggota pagar Bali ini bekerja di sektor informal adalah para pedagang sapu keliling, plastik keliling, kemudian ada juga yang jual es krim, ada yang membuka warung, dan ada juga memang beberapa yang memang dikategorikan dapat sebagai pengusaha. Itu jadi alhamdulillah nanti di masa depan salah satu dari tujuan kami juga akan memberikan edukasi tentang UMKM kepada warga pagar Bali, berkoordinasi dengan beberapa anggota yang memang sudah mempunyai kemapanan finansial, sehingga dapat menarik bagi mereka untuk bergabung dan meningkatkan kesejahteraan di masa depan. Gara-gara pandemi ini sudah ada yang lempar handuk nggak pulang kampung? Insya Allah belum ya? Belum ada. Masih survive. Masih survive. Tabungannya masih banyak. Ya, masih survive. Artinya dengan berbagai macam usaha ya, mereka bertahan di Bali ini karena mereka anak-anaknya sekolah di Bali, keluarganya di Bali. Bagaimanapun mereka tetap harus survive bagaimanapun caranya. Nah, untuk itulah pagar ini dideklarasikan. Mas Adi sendiri sudah berapa punya putra? Alhamdulillah saya sudah punya tiga. Yang satu sudah di semester 7 di Udayana, yang kedua di SMA 4 di Denpasar, yang nomor 3 di SMA Muhammadiyah 1 Denpasar. Nanti saya nyebutkan kalau backgroundnya Mas Adi selaku kontraktor atau pengusaha apa? Pedagang aja lah. Pedagang apa? Iya, pedagang rumah. Pedagang rumah kan pengusaha biar keren. Iya. Terus untuk halal bihalal ini ada pejabat siapa yang udah confirm hadir?
Saya Imron Zaid dari Pager Bali, daerah Korwilnya Kuta Utara. Dengan adanya berdirinya Pager Bali ini, mungkin untuk bisa menaungi warga-warga Bali yang warga Gresik yang ada di Bali, mungkin dari segi dulu Pak, oke Pak. Soalnya kan di sini kan kami kan perantau, mungkin nanti ada kayak masalah apa nanti bisa dibantu sesama warga Gresik yang ada di Bali. Jangan lupa subscribe, like, and comment.